Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden. Saya memilih mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Ada Prabowo-nya. Saya bilang, saya dukung Anda jadi presiden atas ijtima ulama. Dengan sekuat tenaga saya akan keliling seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, ketika nanti Anda jadi presiden, Anda khianati bangsa, khianati rakyat, khianati Indonesia, khianati ulama, khianati Islam, saya orang pertama yang bakal melawan Anda. Ketika berita di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau jadi menteri, dalam hati merenung dalam, antara kesal tapi juga bertanya-tanya, apakah hati dia lebih bening daripada hati saya yang kata orang saya di Ustadz dan Buya? Apakah hati dia lebih salamah, lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya yang katanya memimpin tarekat dan zikir? Ternyata disitulah jawabannya. Kenapa Anda pilih saya? Saya kan tidak suka sama Anda. Oh, saya tahu Anda tidak suka sama saya. Dan saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta tanah air. Dan saya cinta tanah air. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kita kumpulin duit dari rakyat, dari masyarakat berkarung-karung. Sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok. Hati-hati, kadang-kadang orang beragama sudah soleh, sudah lama baca kitab, sudah lama berzikir. Seperti Azazil alias Ahyas yang kemudian bernama Iblis. Dia menginjak-injak tanah, harus sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah. Azazil mulai rasis, Azazil mulai mempermasalahkan suku. Saya lebih mulia daripada suku tanah, lebih baik dari zikirnya, bahkan lebih baik daripada semuanya. Kami zikirnya lebih banyak. Yang berbicara ini adalah Azazil. Prabowo Islamnya tidak jelas, Prabowo Islamnya tidak jelas. Siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Walaupun berjubahkan jubah alim ulama, walaupun dia berpakaian pakaian orang soleh, tapi jika di hatinya ada perasaan ana khairum minhu, aku lebih suci, aku lebih baik, aku lebih berhak, maka hati-hati, itulah syayatinul insi, itulah syaitannya manusia. Sedangkan makhluk tubuhnya manusia, di dalamnya adalah iblis, penuh kebencian, penuh kesombongan. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya, bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kenapa Anda pilih saya? Saya kan tidak suka sama Anda. Oh, saya tahu Anda tidak suka sama saya. Dan saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta tanah air. Dan saya cinta tanah air. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Kewajiban mendoakan para pemimpin. Wa in jara, meskipun dikabarkan dia zalim, meskipun dikabarkan tidak disukai, maka wajib mendoakannya. Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Jangan mau terpengaruh apa yang dibuat kepada negara ini. Nol pesan. Semoga negeri ini, umaranya, ulamanya, orang-orang yang bertugas di negeri ini dan rakyatnya, Allah bersihkan kolbunya dari kebencian-kebencian dan kesombongan. Semoga Allah memberikan nur mi'rajnya kepada kita semua. Mari kita semua sekarang kembali rukun
rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Kita ingin adanya pergantian presiden karena kita menganggap presiden kurang layak untuk mensejahterakan rakyat, untuk berbuat pada negara. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Ini saya merasa perlu ingatkan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan, boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Friend kita sekarang ya, friend. Semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya. Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Dan mari kita sambung kembali tali silaturahim sebagai sesama bangsa. Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo. Selama saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera.